agar tidak ada lagi satu keluarga yang membangun dinasti menghalalkan segala cara. Keluarga Jokowi meminta presiden menghadap ke wakil presiden kebetulan anaknya. Kalau saya ditanya, daripada ribut siapa penggantinya, kosongin aja lah. Saya menduga mungkin masalah pemaksulan Gibran ini bukan pemaksulannya yang masalah. Yang menjadi problem siapa yang menggantikan. Itu persis. To the point aja. Nah, yang merusak ini ya politik aja. Nah, soal politik nih, mumpung deket saya nanya nih, ini di luar ekonomi. Ada kemarin ada saling upload makan siang Wapres dengan Pak Dasko. Itu pertanda apa Pak menurut Bapak? Jadi saya kadang-kadang tuh begini. Kadang-kadang tuh siapa tahu Allah sebenarnya semakin ingin membuka sesuatu aib yang disembunyikan. Saya kasih contoh gini. Ya. Gimana nih Pak? Foto presiden di Solo menghadap Jokowi. Oke. Secara logika itu adalah skenario Allah membuka aib. Coba bayangkan, Presiden Prabowo duduk di pojok meja. Secara protokoler, orang yang duduk di pojok meja, tanda kutip itu kasta terendah. Oke. Kalau kita makan yang di pojok meja itu biasanya nggak kebagian makan tuh. Jauh semua makanan. Iya. Di Lala, di depan, itu ada Wapres dengan ibunya, bapaknya. Yang saat itu yang menarik adalah Pak Prabowo duduk di pojok meja, menghadap maju lagi begini. Orang yang maju itu adalah staf yang paling lagi ketakutan. Jadi itu. Ya kan? Jadi Allah menunjukkan aib keluarga Jokowi meminta presiden menghadap ke wakil presiden kebetulan anaknya. Itu cara Allah. Nah, saya tidak tahu kemarin apa kaitannya Dasko dan dia upload foto itu. Apa dia upload foto itu? Kita tahu Dasko adalah Prabowo, Gibran adalah Jokowi, kan? Kira-kira begitulah. Nah, simboliknya ya. Tapi tahu-tahu dibalas dengan ketidaksadaran, bikin ulah pada saat di Batu Jajar. Banyak sekali orang tidak. Nah, ini skenario Allah. Langsung ya. Nah, siapa tahu memang Allah sedang menolong bangsa ini membuka aib-aib yang harus disingkirkan segera untuk meluruskan kembali bangsa. Iya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Berarti bukan karena simbol itu makan bersama, berarti keinginan Pak Said Didu dan juga para itu forum purnawirawan itu untuk mengganti Gibran itu kalau saya ditolak sama Pak Dasko. Saya membaca, saya menduga mungkin masalah pemaksulan Gibran ini bukan pemaksulannya yang masalah. Yang menjadi problem siapa yang menggantikan. Itu persis. Siapa tahu itu penyebabnya, sehingga kan begini. Surat ini kan tidak diterima, tidak dibuang. Masih menggantung. Menggantung. Iya. Nah, kalau dia sudah menolak Gibran, dibuang dong. Iya. Tapi Kalau nggak dibuang juga. Nggak dibuang juga. Artinya lagi digoreng-goreng nih. Belum deal sama penggantinya ya. Nah, siapa penggantinya? Kalau saya ditanya, daripada ribut siapa penggantinya, kosongin aja lah. Oh gitu? Ya. Karena pernah ya? Berkali-kali. Berkali-kali kan kosong pernah. Hatta. Ya. Hatta kan cuma berapa tahun? Iya benar. Habis itu Pak Harto, kosong loh. Sri Sultan. 67 ke 65 ke 671 kan nggak ada Wapres tuh. Habis itu Habibie. Habis itu Megawati, nggak punya Wapres loh. 4 kali kita nggak punya Wapres, nggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah, kalau dikosongkan. Jadi kalau daripada ribut-ribut, kalau kalian berebut terus ya udahlah. Wah ini menarik. Untuk menghindari konflik. Mendingan dikosongin. Ya daripada kenapa lu yang dapat? Ya udahlah sama-sama nggak dapat lah. Iya. Ini pikiran-pikiran liar aja demi keselamatan bangsa dan negara. Daripada begini terus. Nanti ada yang berpikir liar lagi. Wong dikosongkan sama ada juga sama saja, sama-sama kosong. Oh iya. Jadi, jadi saya menduganya ini bukan karena tidak setuju Gibran. Nah, perlu saya luruskan. Orang menyatakan, apakah kalian benci Gibran sehingga harus dimasukkan? Begini,
demi keselamatan bangsa, maka kita jangan ragu-ragu mengoreksi kalau ada kesalahan. Oke. Yang koreksi yang kita lakukan terhadap Gibran, satu, agar tidak ada lagi satu keluarga yang membangun dinasti menghalalkan segala cara. Oke? Yang kedua, agar kita memberikan bahwa kepada bangsa ini bahwa memang orang berkualitas lah yang pantas menduduki sesuatu kedudukan sesuai kualitasnya, bukan sesuatu yang direkayasa. Oke? Yang ketiga, jangan kita menyiapkan pemain cadangan yang kita tahu bahwa pemain ini nggak bisa main kalau pemain utamanya berhalangan gitu kan. Kan kita tahu gimana ke negara ini kalau pemain terjadi apa-apa kepada Prabowo. Apa yang terjadi? Kan kira-kira 3 hal itu supaya rakyat paham. Pemaksulan Gibran itu menyelamatkan bangsa dari 3 hal. Satu, tidak ada lagi ke depan menyalahgunakan kewenangannya untuk membangun dinasti keluarganya dengan melanggar undang-undang. Yang kedua adalah bahwa bahwa persaingan untuk kualitas itu, integritas kualitas itu diperlukan untuk memilih yang terbaik dari pemimpin bangsa ini. Yang ketiga, jangan menyiapkan pemain cadangan yang kita tidak tahu bahwa dia tidak bisa main. Udah pasti kalah berarti. Udah pasti kalah. Menarik banget ya. Menarik, lucu. Sampai banyak dari politik, tapi tadi ada sempat menarik nih, saya pengen nyari juga yang 7.000 triliun ada di mana itu ya Pak Sandi ya. Saya pengen juga itu dapat tuh. Ya, saya pikir ada sebagian besar di bawah bantal penegak hukum. Yang tadi disebut ya, 11 triliun ada di mana? Minum dulu, Bang. Oke, makasih. Mari minum. Ini udah. Saya ada satu pertanyaan lagi. Oke, kita minum dulu. Bagus. Masalah bangsa itu kita bahas dengan Oke. Jadi gini, Bang. Tadi bicara tentang kualitas leadership. Yang tadi jangan sampailah kita nunjuk pemain yang pasti tidak bisa main. Nah, kalau menurut Abang dengan sekarang yang dulu sangat ngerti tentang BUMN, bagaimana sih sebenarnya rekrutmen di BUMN sekarang? Kan kemarin sudah banyak kritik, sudah mulailah ya, TNTM dihapus, terus kemudian jangan sampai ini jadi tempat tampungan relawan, tampungan orang yang nggak punya kompetensi di situ. Nah, gimana Bang? Jadi saya lihat begini, Bapak ini membuka luka lama saya. Karena sebenarnya saya ikut salah. Oke. Gak apa-apa, Bang. Pada saat menjabat saya nggak benahi. Iya, gimana nih, Bang? Jadi gini, kalau seleksi direksi udah oke lah. Sudah oke ya? Yang masalah adalah komisaris. Yang problem adalah politisasi BUMN yang sudah sangat parah. Nah, sehingga menjadi tempat penampungan BUMN sekarang menjadikan caleg gagal. Relawan, ya kan, tim sukses, kemudian tukang maki-maki 4.